banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Ini jam 20:15. Oke, kita kembali ke jadwal kalender ekonomi dulu, biar kita melihat kondisi. Nah, kita baca kalender ekonomi, ada peluang kuat di sana. Yang non farm ini analisanya akan menguat dolarnya dari 49 menjadi 197. Ini petunjuk awal saja, bukan jadi patokan ya. Kemudian yang penghasilan per jam ini diperkirakan akan stabil. Kemudian angka pengangguran diperkirakan stabil. Yang satu yang menjadi penguatan dolar ini adalah dari perubahan data tenaga kerja non pertanian. Ini ada perubahan yang signifikan, semakin bagus tenaga kerja non pertanian, artinya industri macam-macam. Ya, ini akan memperkuat kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi jadi kuat, US dollar jadi menguat. US dollar menguat, pasangannya akan melemah. Jadi ada peluang sell kalau sesuai dengan analisa awal. Kemudian kita gabungkan, kita lihat tetap nomor satu adalah teknikal. Tetap yang kita jadikan rujukan utama adalah teknikal, karena teknikal inilah yang nanti memberikan informasi. Oke, sekarang nah ini sudah mulai turun. Sekali lagi kondisi sideways, masih naik turunnya sama. Tapi saya tetap cenderung ke sell ya, dengan berpedoman pada tren utama. Tren utamanya turun. Konsolidasi pertama hanya menunggu momen. Banyak trader profesional pun menunggu momen apa? Momen rilis news malam ini. Oke, sideways biasanya akan melanjutkan tren besarnya di H1 dan H4-nya. Dilihat pokoknya kondisi di utamanya, tren utamanya. Kalau seperti ini tren utama turun, tidak ada penguatan naik. Kondisi seperti ini fix, ini adalah kondisi-kondisi di mana tren lainnya turun ke bawah atau tren turun kuat. Tekanan ke atas kecil sekali. Mau dibandingkan dengan H4 pun boleh. Nah, H4 pun sama. Kalau lihat kecenderungannya kalah telak. Buyernya kalah telak. Ini murni didominasi oleh seller. Tekanan ke atas sama sekali tidak ada. Hanya kecil ya, hanya kecil saja. Oke. Saat time frame di satu turun, namun pada saat time frame di bawahnya cenderung melakukan breakout resisten dengan 75% probabilitas peluang masuk, nunggu confirm breakout 5% baru masuk. Tetap yang paling utama kalau kita bermain jangka pendek adalah H1, time frame H1. Kita lihat triggernya di H1. D1 boleh kita jadikan sebagai tambahan informasi, H4 boleh jadikan tambahan informasi, tetapi kembali lagi nanti ke H1 sebagai triggernya, sebagai dasar untuk kita mengambil titik entry-nya. Oke, sambil kita menunggu, kalau ada pertanyaan silakan bertanya sambil kita menunggu jelang berita. Kita belum bisa memberikan harga karena ini masih jauh. Nanti di menit-menit terakhir kurang 5 menit kita berikan, coba kita lakukan simulasi. Nanti terbukti atau tidak. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ngitung pipnya itu gimana Pak kalau Pak pakai menggunakan PC Pak? Pip yang PC. mana? Maksudnya gini, saya misalkan langsung posisi sell gitu ya. Kan di angka misalkan sekarang 16.96 15. Nah, nanti saya biasanya kalau pakai 6 tambah 10 gitu loh Pak. Buat apa? Untuk SL-nya. Berarti SL-nya kan ditaruh di atasnya loh. Untuk sell itu kan kalau buy rugi. Boleh, terserah. Berarti mau taruh di, kalau pakai laptop komputer kan gampang malah. Misalkan di sini acuan harganya di sini. nariknya gimana?
Ya misalkan di sini ya harganya. Tinggal narik Hmm. aja. Ditarik berapa pip misalkan. 200 misalnya. Di 200 ujung 200 pip. 200 ya berarti di sekitaran ini. Ketemu, Tarik, dibuat garis ketemu angka berapa horizontal. itu? Dibuat dari horizontal begini. Kalau kurang kurang pas lagi diukur lagi, dilihat. Oh ini 208. Ya sekitaran ini. 1697 titik sekian begitu. Pakai garis horizontal biar gampang nanti. Nah, di mana kita arahkan dari titik pertama kita kasih apa namanya harga begini. Biar gampang saja. Kalau nanti dihitung dengan angka kelamaan nanti. Dengan garis ini akan jauh lebih cepat begini caranya. Tidak harus 200 pip yang fix, tidak harus 200 lebih dikit dikit banyak kan tidak masalah gitu. Iya, iya. Yang ya makanya di atasnya resisten itu ya. Ya kalau misalkan nempatkan ya, Sementara kan kalau misalkan nempatkan ya, kalau news jangan begitu, kalau news tidak enggak, begitu enggaknya hari biasa, maksudnya tanpa ya. news, enggak ada news. Ditaruh misalkan Itu kan biasanya kan pantulan-pantulan itu enggak sampai naik lagi, turun ke bawah, ya Pak. Iya, itu Pak ya. kan tidak apa-apa ya, makanya taruh di atasnya. Kalau di bawah ya taruh di bawah, di atas, di bawah sini misalkan begini, taruh begini. Ini SL, ini misalkan kalau kita sell berarti SL-nya di atas, kalau buy berarti SL-nya Ya. di sini, begitu aja. Ini tujuannya untuk melindungi modal besar biar nanti tidak Iya, harus enggak ketika dipertaruhkan semua. cepat gitu loh. Tidak dipasangi juga Kalau ada apa-apa, tidak dipasangi los-losan pun tidak masalah, yang penting kecepatan ya kita bergerak gitu. Lebih ya baik sambil dipandu, ya, dikawal terus kan, ya tetap kalau tidak dikawal. bisa ngawal ya harus begitu. Atau sudah ikhlas merelakan ya tidak masalah. Ikhlas merelakan kalau nanti marketnya berbalik ya sudah, hilang itu, uang itu yang hilang itu. Kalau nanti yakin dengan masih trennya kuat, ya peluangnya bagus. Yang penting di dalam diri kita itu tanamkan eh, rasa apa ya, rasa mental yang kuat gitu loh. Untuk bisa menanamkan rasa mental yang kuat, maka modal jangan seluruhnya dipakai. Kalau kita punya uang 100 juta, pakai 20 juta aja, misalkan begitu, 20 juta. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita pertaruhkan 20 juta ini ibaratnya, rugi ini pun kita tidak kehilangan harta benda yang banyak gitu. Masih banyak sisanya di sana. Jangan dimasukkan semua ya, kalau masuk di akun semuanya nanti merasa wah masih kuat, modal saya kan besar, ini cuma sekian. Ngenteng nih atau menganggap rendah, menganggap enteng begitu. Ini sangat berbahaya terhadap psikologi kita, nanti emosi kita bisa meluap. Ibaratnya orang dipancing ya, orang punya senjata dipancing. Awalnya tidak mau, ibaratnya tidak mau melayani, tapi karena dipancing merasa punya senjata, walaupun sekuat apapun berani gitu loh. Kan merasa ada backupnya di sana gitu loh, ada yang diandalkan gitu. Termasuk modal juga begitu, kalau modal banyak nanti merasa oh, masih kuat gitu. Oke, kita Wah, ya nggak usah mulai trading. ya itu. Iya, iya, iya. Terus Pak, apa namanya ini mau tanya Pak. Ini mau tanya nih, teman-teman nggak ada yang tanya nih. Kalau Peter apa kok ya? Enggak, ini menunggu semuanya. So, tangannya soalnya siap dengan angka ini. Ini kan menunggu momen besar semuanya. Menunggu panen semuanya ini. Gitu kan. Kalau saya enggak. Pak, terus gini, masukan juga mungkin teman-teman kalau ada Ya. selain enggak sih sinyal gimana Pak? Bisa ya. Kenapa? Ngasih masukan misalkan sinyal selain SAU apa GOL Ya enggak gitu, apa-apa, kan GU banyak atau teman-teman Euro yang apa apa pakai. ya. Ada yang pakai euro, ada yang pakai GU, GC, indeks. Ya, Boleh. ya Nanti kalau teman-teman indeks saya belum pernah. biar teman-teman juga menilai gitu. Terus kalau pengen membuktikan ya Ya, silakan dikombinasi dengan gaya kita. Kira-kira ini pas apa enggak ya? Soalnya kalau kita kadang terlalu hmm, banyak banyak masukan dari orang jadi bingung sendiri gitu loh. Yang penting jadi diri sendiri aja hmm. enggak apa-apa, sebagai tambahan informasi boleh-boleh saja. Jadi bukan Iya harus kan dianalisa dulu kalau sesuai ya, ya ya enggak apa-apa. diikuti, kalau enggak ya enggak usah kan Yang gitu belum kan. paham nanti belajar mencoba seperti ini bagaimana. Karena beda-beda. Yang Ya, penting kalau memberikan petunjuk sinyal enggak, kalau terus terang, kalau kalau saya kasihkan petunjuk, saya ini jarak dekat, penembakan jarak dekat. Jadi jarak penembakan saya jarak dekat, kalau saya jarak jauh rasanya melenceng, banyak melencengnya gitu.
Maka kalau saya terus terang kalau ada peluang baru masuk, baru memberikan informasi. Kalaupun pagi memberikan ilustrasi apa namanya tuh simulasi, ya itu secara umum berarti harus menggunakan modal yang aman begitu. Modal aman itu kalau misalkan buy ya ditunggu sampai maksimum itu 20%. Resikonya 20%. Itu enggak masalah. Lah kalau saya enggak bisa begitu. Kalau teman-teman menggunakan standar, artinya modal yang dipakai hanya 2% dari modal lotnya, itu boleh. Boleh saja enggak apa-apa. Maka saya pengen yang mana yang dipakai nanti. Oke ya, sambil saya memberikan garis ini ya, nanti untuk persiapan kurang 4 menit lagi. Bener ya, 26 ya. Oke, kalau kondisi seperti ini kita ukur jaraknya. Kita coba menghitung jaraknya. Saya terus terang kondisi seperti ini yakin dengan akan turun meskipun juga kondisi sideways ya. Sideways begini memang sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Sideways ini Pak, setelah Pak. sideways biasanya akan kuat di sana. Ya. Saya lebih nanya ke perception-nya Pak Wijaya. Biasanya sebelum market pump atau dump itu ada yang Bapak jelasin tadi sideways Pak ya. Nah, kerapatan masing-masing candle itu kan mempertunjukkan arah market selanjutnya. Saya dalam diri saya masih banyak keraguan Pak, makanya saya coba share yang apa yang saya pikirkan. Mungkin ada masukan dari Pak Wijaya dan teman-teman yang lain. Ya. Kalau saya mainnya tradingnya di kripto Pak ya, jadi tidak apa-apa. Marketnya satu arah, bukan market dua arah. Jadi yang saya perhitungkan adalah market naik, dia kecenderungan naik. Jadi dari berapa waktu udah saya coba lakukan, di saat market itu sideways-nya cenderung ada berapa hari, terus kerapatannya candle antar candle itu sempit, itu ada kecenderungan harga itu naik Pak atau turun mengikuti yang seperti Bapak bilang tadi, ikuti tren besarnya. Nah, kemarin di awal-awal saya pernah coba japri Bapak mengenai volume, momentum, dan probabilitas. Nah, dari ketiga hal itu yang sebenarnya kita kalau mau jadi sniper adalah kita menggabung ketiga hal itu kan Pak ya. Yeah. Nah, jujur dalam berapa kali saya coba, sniper saya itu kurang tepat gitu. Kadang masih ada, maklum nggak Pak ya, kalau trader baru ini bukan baru yang lama emosinya juga lebih ke emosinya lebih cenderung ke bawah rasa-rasa ros. Jadi dalam hal ini saya pengen masukan dari Bapak, makanya tadi saya lebih bilang kalau biasanya saya coba masuk kalau candle itu sudah break 75%, saya coba masuk, biasanya nggak ketinggalan market Pak. Kenapa? Kalau saya kalau saya nunggu break itu, kalau di bisa mantul. Trading saham atau itu udah mantul, kita nggak bisa masuk lagi Pak, nggak dapat lagi kita lotnya. Nah makanya tadi saya coba share ke Bapak, kira-kira untuk pemula kayak saya ini bagusnya membaca dan masuk ke market itu menunggu confirm 100%, tapi kita resikonya lot kita kadang ketinggalan gitu. Atau kita ngikutin dari iramanya detak si candle di time frame pendek untuk mengukur tren panjang dari time frame yang lebih besar. Mungkin minta sharingnya Pak biar nanti kita saya ini lebih bagusnya kayak gimana. Terima kasih Pak Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ini bisa dicoba dengan buy stop bentar lagi ya, kurang 1 menit. Buy stop di angka ini, sell stop di angka ini. Coba nanti kita buktikan. Nah kan kalau seperti ini berarti posisinya tidak boleh melihat kondisi candlenya, kita langsung ke angkanya. Pastikan kalau seperti ini langsung di close profitnya. Yang buy stopnya sementara di close juga. Itu. Saya tidak sempat masuk ya, mohon maaf karena ini tadi ada banyak pertanyaan. Yang penting bisa menyampaikan ya, bisa menyampaikan buat teman-teman. Ini kalau masuk tadi di sell stop ini sudah bergerak 400 sekian, lumayan. Minimal dalam hitungan detik kita dapat 400 pip. Kalau lotnya 0,1 sudah
$40. Kenapa saya selalu sampaikan setelah kena ini kita tidak boleh menunggu panjang, karena fluktuasinya kalau ada news ini biasanya sangat cepat sekali ya, takutnya nanti momen itu lepas dan kita kehilangan peluang profitnya. Ini kan udah lumayan. news deh kayaknya Pak. Iya, kan sudah 20.30 Mang, sudah news Mang. Makanya sudah saya kasihkan ini, tadi tak suruh close yang sudah masang sell stop ini sudah kita lihat dulu newsnya arahnya kemana, apa namanya itu, rilisnya, angkanya bagaimana, kita lihat dulu, kita putar dulu. Nah ya kan, ini hijau artinya US dollar menguat, tidak perlu ini pun tadi menghijau pun sudah kita perkirakan dari awal dari melihat tren yang ada, itu aja ini. Dan ini akan kuat nanti ketika terbentuknya tebal, kalau selesai tebal akan makin kuat nanti. Izin bertanya, apakah news NFP seperti ini berpengaruh flash juga pada trading forex? Sama, semua yang berhubungan dengan USD berpengaruh, karena ini yang mempengaruhi US dollarnya. US dollarnya kalau menguat, pasangannya banyak melemah nanti. Termasuk di Euro USD, perhatikan. Nah, Euro USD. Iya, Kalau Pak, udah. USD menguat, Betul, Pak. Euro itu melemah. Euro melemah berarti turun. Termasuk di GU, perhatikan GU. Nah, ini semuanya berpengaruh. Bukan karena ini forex, ini gold, ini enggak. Yang berpengaruh. Nasdaq, bagaimana Nasdaq? Perhatikan. Nah, sama, Nasdaq pun turun karena USD menguat. Nasdaq ini gabungannya dengan sama halnya dengan, kalau berpengaruh, kalau ada hubungannya tetap semua berpengaruh. Maka banyak ditunggu oleh trader-trader dunia kalau ada news begini. Ini kan sudah lumayan. Ya, makasih Pak Wijaya, makasih Pak. Nyoba tadi enggak? Baik, nanti sambil jalan. Udah nyoba Pak, masuk semua Pak. Iya. Sementara sambil jalan nanti Pak, udah untung. Oh iya, close aja dulu. Tadi tahu bisa pakai pending order bisa Bu. Buy stop, sell stop tadi bisa. Ya bisa Pak, nurutin Bapak lah tadi yang ada tadi dikasih ini barusan. Makasih ya Pak. Oke, sekarang Dapat untung banyak itu. Waduh, ya. Biarkan yang untung yang disyukuri. Saya tidak dapat masuk, tidak apa-apa. Kalau sudah. Oh iya. Lumayan beli kopi Pak Indro. Iya. Pak Indro ya. Wah, yang udah dapat enak ini. Yang belum bersabar, ada jatah waktunya. Baik, sambil jalan, sambil mengikuti. Tadi ada pertanyaan dari pemula, kira-kira melihat kerapatannya bagaimana, kira-kira kalau jadi sniper itu pas running atau pas berapa persen. Intinya sekali lagi, yang kita pakai ini tipenya seperti apa kita gali dulu ya, kita gali sesuai dengan karakter kita, Kalau misalkan saya suka yang menggunakan yang market yang sedang rame atau sedang running begini, boleh, kita tidak perlu menunggu berapa persen, tidak perlu menunggu. Nanti kalau keburu nanti berbalik. Saya pun kalau sudah jalan menggunakan running begini, saya tidak peduli dengan candle-candle yang terbentuk begini, karena bagi saya memanfaatkan dari intensitas atau dari detaknya itu. Kemudian saya lihat kalau misalkan saya pengen posisi buy, terus terang saya memanfaatkan yang pertama tadi, peluang untuk tidak ada ekor di bawah, tebal. Kalau pengen buy, saya lihat yang di bawah ini tebal. Kalau pengen sell, tunggu seperti ini ya, koreksi seperti ini baru masuk sell. Ya tentu bukan di menit awal, di menit-menit awal itu di 5 menit, 10 menit bisa. Jangan, usahakan di atas 5 menit lah. Pokoknya di atas 5 menit, 10 menit boleh. Di atas 20 menit dia akan kelihatan di sana. Kemudian perlu dipahami, walaupun kita menggunakan satu arah seperti hanya binary ya, paling pokok dan paling penting adalah memahami karakter yang terakhir, karakter candle yang terakhir dan beberapa terbentuknya. Untuk entry-nya tidak perlu menunggu sampai mungkin 3 candle berjajar atau berapa 75%, tidak perlu. Yang penting ada dasar, ada di sana triggernya, kemudian jangan lupa menentukan resikonya. Itu saja. Yang dimaksud dengan sniper yang saya maksud itu tentu sesuaikan dengan keahlian kita. Tidak harus nanti menggunakan metode lot besar atau tidak harus menggunakan yang ramai begini. Yang kecil pun yang penting kita mengambilnya
proporsional. Kalau misalkan programnya tidak terlalu panjang, ada petunjuk doji di sana, kemudian sebelumnya didahului dengan penolakan, kita pun bisa ambil posisi sell di ganti candlenya. Atau misalkan ini sudah hampir ganti 58 menit sudah mau ganti, ya kita bisa ambil posisi sell di saat itu juga tidak masalah. Yang penting ada triggernya, ada trigger yang kita jadikan sebagai patokan. Jangan tanpa dasar kemudian tiba-tiba ngikut kondisi market yang tebal. Contoh yang tadi misalkan ini merah tebal, kita mengikuti sell, tidak boleh begitu. Kalau pengen masuk sell, usahakan dia koreksi. Kalau pengen masuk buy, usahakan tebal. Itu aja. Dan ini harus banyak mencoba yang begini. Ya silakan, kalau nanti banyak mencoba akan terasa, oh ternyata gampang sekali. Karena kalau udah kondisi yang fluktuasinya kencang, tidak butuh waktu lama kita profit. Recovery pun tidak butuh waktu lama. Berbeda ketika marketnya kecil, pelan-pelan begitu. Nanti kelamaan, ya rambut bisa memutih gara-gara menunggu seperti ini. Tapi kalau ada pergerakan sudah lumayan reaktif. Benar, Pak. Iya. Bisa kritik. Iya itu, Pak. Ya, ini kalau saya ngomong begini jangan terlalu ditelan mentah. Saya sering menggunakan bahasa-bahasa satire lah, bahasa-bahasa seperti candaan. Jadi kalau saya di grup itu juga memberikan gambar-gambar seperti pakai dupa itu sebagai candaan saja. Jangan diambil serius. Biar seolah-olah itu serius, kita itu ibaratnya wah gitu loh. Sebenarnya enggak ada maksud untuk yang lain-lain. Hanya untuk sekedar joke saja ya. Biar untuk menyemangati. Maksudnya biar teman-teman juga banyak belajar, tidak hanya kita mengandalkan dari dukun atau dari orang-orang pintar, karena ini penuh dengan permainan logika. Baik, sementara itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, kalau tidak ada saya mau istirahat, itu aja. Monggo kalau mau bertanya. Mau tanya dulu ya, sebentar. Oke, silakan.